Apa kabar saudara hari ini? Kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, saudara bisa dengarkan di ibadah online dari BNC tadi pagi, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengejar keinginan. Jadi gini saudara, setiap manusia itu pasti punya keinginan. Siapa di sini yang punya keinginan? Keinginan apa aja? Angkat tangan. Yang enggak punya keinginan ini berarti robot. Kita semua pasti punya keinginan, dan tidak sedikit dari manusia yang hidupnya itu dikontrol oleh keinginannya. Tapi hari ini kita harus mengerti keinginan macam apa yang sedang kita buru, supaya kita tidak salah. Karena pada akhirnya banyak orang binasa karena dia salah mengikuti atau mengejar keinginan di dalam hidupnya. Kita buka bersama dulu Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-7, saudara. Baru dengar ayatnya saja kayaknya sudah menakutkan. Yudas ini jarang dibuka, saudara, ya. Mari kita lihat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Sama seperti Sodom, baca sama-sama 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, sehingga telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan semua orang. Garis bawahi, kota Sodom sampai hari ini itu menjadi peringatan bagi semua orang. Kenapa demikian? Saudara yang belum tahu, tolong belajar lagi Alkitab. Api belerang turun atas kota itu. Mengapa Tuhan begitu murka dengan kota Sodom? Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang hanya melakukan percabulan, yang pertama. Yang kedua yang lebih berbahaya di sana dikatakan, mengapa Tuhan itu menurunkan api belerang membinasakan seluruh kota Sodom dan Gomora? Yang pertama, karena terjadi dosa percabulan di sana. Homoseksual, lesbian itu terjadi. Yang kedua, ternyata yang tidak kurang dan yang tidak kalah penting kita harus garis bawahi, kenapa Tuhan menghukum kota itu? Karena dikatakan di sana, dan mereka semua apa? Mengejar kepuasan yang tak wajar. Garis bawahi, mengejar kepuasan yang tidak wajar. Saudara, kepuasan jiwa manusia itu tidak akan pernah bisa diisi dengan hal-hal yang terlihat mata. Contoh satu, kekayaan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan merasa puas di hidup ini waktu Anda punya kekayaan, uang, deposit, Anda menikmati segala kemewahan, maka Anda sedang tersesat. Katakan amin. Itu sangat-sangat menyesatkan, karena harta tidak akan pernah bisa membuat jiwa manusia puas. Saya mau tanya, seenak apapun makanan di depan kita, ada yang bisa makan 10 piring? Ada di sini? Kita makan sedikit aja sudah, aduh ya, ini perut rasanya mau sekaya, walaupun saudara bisa bayar makanan semewah apapun, semahal apapun, kita manusia itu punya batasnya. Apalagi ya, perut manusia itu ada batasnya. Sekaya apapun orang, kita banyak melihat kan rumah tangga hancur justru waktu kaya. Ada orang yang datang konseling, Bu Debbie, suami saya itu loh dulu miskin, Bu. Sama saya sama-sama berjuang dari nol. Setelah kaya, Bu, selingkuh. Ya, kenapa seperti ini? Waktu dia masih belum punya apa-apa, dia berpikir kalau dia kaya, dia akan bahagia. Ternyata ketika dia kaya, ada satu titik kejenuhan bagi manusia. Waktu engkau kaya, engkau akan merasa begini, oh jadi orang kaya itu cuma begini. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang kesepian. Mereka
punya banyak harta, tapi jiwanya tuh kosong. Ada ibu-ibu yang berburu tas mahal, terus tiap hari harus beli tas. Kalau nggak beli rasanya alergi kulitnya. Ya, kalau sudah pakai tas mahal jalannya itu beda. Di Indonesia, di sini nggak ada yang angkat tangan maksudnya. Ya, dia pikir kalau dia beli tas mahal yang ratusan juta gitu ya, terus dipakai begini di Jakarta ini saudara, masuk gereja itu jalannya beda, tangannya begini. Masuk pintu orangnya belum kelihatan, tasnya duluan. Kalau engkau berpikir bahwa barang yang bermerek dengan harga yang mahal bisa mengangkat harga dirimu, engkau sakit jiwa. Ya Pak ya, saya mau di blacklist juga nggak apa-apa Pak. Biar kita buka semua topeng-topeng kemunafikan orang Kristen di gereja. Maaf saudara, bukan barang mahal yang bikin harga dirimu naik. Saya mau pakai barang apa aja saya tetap pede. Kenapa? Yesus yang menjadi jati diri saya. Nggak ada orang bisa bikin malu saya sekarang. Karena harga diriku tergantung pada Kristus. Bukan pada barang yang saya pakai.